Harus saya rekam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir. Kita akan mulai untuk webinar malam ini, yaitu membuat avatar realistik dengan AI ya. Nah, di webinar ini kita akan membuat gambar AI kita ya, membuat avatar realistik itu. Nah, untuk membuat avatar realistik, kita bisa memanfaatkan satu tools saja ya untuk membuat gambarnya, yaitu menggunakan ChatGPT. Nah, sekarang itu ChatGPT sudah upgrade ya, atau update kemampuan dia, fiturnya, yaitu tambahan fitur untuk membuat kita bisa membuat gambar realistik gitu, atau foto realistik hanya menggunakan ChatGPT. Nah, sebelumnya ChatGPT hanya bisa kita manfaatkan untuk AI berbasis teks ya. Tapi sekarang kita bisa manfaatkan dia untuk membuat gambar realistik gitu. Nah, oke. Tapi sebelum kita masuk ke materi webinarnya, saya akan membagikan informasi sedikit ya tentang dirumaaja.com karena di rumah aja sedang ada update juga gitu. Nah, bentar ya teman-teman. Nah, lalu untuk Zoom malam ini masih 40 menit saja ya teman-teman untuk pertemuannya karena masih belum di-upgrade. Nah, informasi dari saya untuk dirumaaja.com, sekarang kita itu memperbarui pembagian komisinya. Nah, bagi teman-teman affiliate, terutama bagi teman-teman yang sudah punya produknya, itu akan mendapatkan komisi maksimal, yaitu 82%. Nah, kayak contohnya Pak Nasrullah sama Bu Sri, ya, sama-sama member kelas Super AI. Nah, kalau Pak Nasrullah sama Bu Sri berhasil mengundang orang ya, untuk membeli kelas Super AI, maka dapat komisi maksimal. Nah, atau misalnya kayak Pak Nasrullah sudah memiliki produk lain seperti eh, e-book anti nunda ya. Nah, Pak Nasrullah kan sudah punya e-book anti nunda. Nah, itu bisa mendapatkan komisi maksimal juga karena sudah memiliki produknya. Busri, seperti Busri yang sudah memiliki, Busri itu dulu membeli apa saja ya, lupa saya. Oh ya, e-book killer copy. Nah, Busri e-book killer copy kan sudah punya produknya. Nah, kalau berhasil menjual e-book ini, maka komisinya dapat komisi maksimal. Nah, jadi seperti itu. Komisi maksimal itu bagi afiliat yang sudah memiliki produknya gitu. Bagaimana dengan produk yang tidak dimiliki Pak Nasrullah sama Busri? Kayak misalnya produk visual AI, kan Pak Nasrullah nggak punya ya, sama Busri nggak punya produk ini. Nah, kalau misalnya Pak Nasrullah sama Busri mempromosikan visual AI dan ada orang yang beli visual AI, maka dapat komisi standar karena tidak memiliki produknya seperti itu. Nah, jadi itu persyaratannya untuk bisa mendapatkan komisi maksimal adalah bagi siapapun yang memiliki produknya. Sedangkan komisi standar itu untuk produk yang tidak dimiliki itu. Nah, ini adalah update dari dirumahaja.com. Nah, oke. Lalu kita akan masuk ke materi sekarang ya untuk membuat avatar dengan AI. Nah, kita tetap pakai untuk manfaatkan ChatGPT. Nah, di ChatGPT ini dia itu adalah platform yang menurut saya ya sampai saat ini yang bisa memahami kita dengan baik. Maksudnya bahasa manusia dengan baik gitu. Apalagi untuk mengelola prompt itu saya masih mengutamakan menggunakan ChatGPT daripada yang lain ya. Kayak misalnya DeepSeek atau mungkin One apa Queen ya, Queen gitu, DeepSeek sama Queen. Nah, itu jarang saya pakai. Kalaupun pakai Queen itu fungsinya jika
membuat aplikasi AI saja, tapi untuk ChatGPT, untuk pembuatan prompt, untuk merangkai prompt itu masih menggunakan ChatGPT. Nah, untuk membuat gambar, kita bisa langsung menggunakan ChatGPT atau memerintahkan ChatGPT untuk membuat gambar yang kita inginkan. Jika gambar realistik, maka jangan lupa untuk mencantumkan kata kunci realistik gitu, agar gambar yang dihasilkan ChatGPT itu realistik. Jika mau gambarnya kartun 3D, maka gunakan kata kunci 3 dimensi atau 3D, tulisannya itu 3D. Nah, kalau mau bikin gambar kartun saja, nah itu juga silakan menggunakan kata kunci kartun. Tapi kalau kata kuncinya lebih spesifik, itu lebih bagus. Soalnya kartun itu kan masih umum ya. Kartun itu juga mempunyai banyak macamnya. Ada kartun 3D, 2D ya, atau kartun Disney, Pixar, atau kartun apa gitu ya, kartun Jepang, kartun Korea, Cina gitu ya. Nah, semakin spesifik perintahnya semakin bagus ChatGPT-nya. Nah, untuk yang ini, untuk webinar malam ini, kita akan mendalami membuat avatar realistik saja untuk ChatGPT ya. Nah, oke, kita bisa langsung mulai buat prompt-nya seperti ini. Gambar realistik. Untuk kata kuncinya, teman-teman bisa membuat dua pilihan kata kunci. Buatkan foto realistik atau gambar realistik ya. Itu sama saja. Yang penting kata utamanya itu realistik. Kata kunci utamanya itu realistik gitu, teman-teman. Nah, dari seorang wanita muda. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau bikin karakter, silakan bisa dijelaskan karakternya secara spesifik. Apakah wanita muda atau anak-anak ya, atau wanita tua, bisa juga menjelaskan umurnya juga. Ya. Ini wanita muda seperti ini ya. Pan, hmm, Pakaiannya juga teman-teman bisa lebih spesifik ya. Hmm. Nah, lalu selain kayak gini perintahnya, teman-teman juga bisa ngasih perintah yang spesifik seperti apa yang sedang tokoh tersebut lakukan gitu. Nah, misalnya di sini ya dikasih koma, sedang duduk di bangku taman misalnya, latar belakang di taman tentu saja ya. Nah, bisa lebih spesifik atau mau lebih spesifik kayak mau seperti mengatur posenya, mau dia itu pose rebahan di bangku taman ya atau apa gitu. Nah, teman-teman bisa memerintahkan eh, posenya gitu. Hmm, misalnya gini ya. Nah, lalu teman-teman bisa atur rasionya. Rasio itu apa? Rasio itu keterangan gambarnya, maksudnya itu keterangan ukuran layar gambarnya. Mau pakai layar landscape atau potret. Landscape itu kayak layar yang lebar ya, layar lebar itu kayak layar YouTube yang lebar. Nah, kalau potret itu layar yang panjang, kayak TikTok. Nah, gitu. Itu namanya rasio. Rasio. Hmm. Kalau rasio potret itu 9:16 ya. Kalau rasio landscape itu 16:9, tinggal dibalik saja. Atau rasio kotak, kalau rasio kotak
itu 1:1. Nah, itu rasio kotak. Nah, kita sudah atur seperti ini, kita bisa enter. Nah, ini perintah dasar ya, teman-teman. Nah, kalau oh, nah ini dia meminta foto kita gitu atau referensi wajah. Nah, di sini kita juga bisa mencantumkan referensi wajah kita atau referensi tokoh lain juga. Atau teman-teman juga bisa langsung membuatkan karakter berdasarkan deskripsi umum. Maksudnya itu membuatkan karakter dengan wajah yang ditentukan oleh ChatGPT-nya sendiri. Nah, saya akan coba untuk membuat karakter yang ChatGPT-nya buat sendiri ya. Kira-kira gimana gitu. Langsung saja perintahkan seperti ini. Nah, ini saya penasaran nih, hasil wajah karakter dari ChatGPT yang dibaca GPT sendiri gitu. Apakah wajahnya jadi wajah bule atau Arab atau Indonesia, saya juga nggak tahu ya. Soalnya kita nggak memasukkan penjelasan spesifik. Ini apakah wanita muda dari negara mana gitu ya. Nah, kalau mau spesifik juga boleh. Wanitanya itu karakter tokohnya itu pakai wajah dari negara mana gitu. Atau teman-teman mau mencantumkan contoh wajahnya juga boleh gitu. Semakin spesifik maka semakin bagus. Ini hanya contoh prompt dasarnya saja. Di sini kita akan coba pakai prompt yang lebih spesifik lagi ya. Oke, kita tunggu ya. Di sini agak lama teman-teman karena masih ngantri. Dia ini lagi masih mikir nih mau buat gambarnya. Nah, untuk chat GPT ini kadang-kadang kita dikasih respon lebih dari satu. Jadi nanti itu gambarnya itu bisa berbeda karakternya. Nanti kita pilih mau suka karakter yang respon pertama atau respon kedua gitu. Oke, kita tunggu saja ya teman-teman ya. Sekalian saya mau coba deh. Kira-kira dia bisa nggak? Apa kalau kita generate secara bersamaan gitu? Oke, kita uji coba ya di sini. Sekarang kita coba uji untuk membuat foto realistis pakai gambar. Apakah dia bisa menggenerate secara bersamaan gitu? Kita coba mukanya Bang Maman ya. Hmm, dengan belangkon misalnya. Kita coba generate sekalian ini. Oh, bisa teman-teman ternyata. Dia bisa menggenerate secara bersamaan ya. Bentar. Kok hilang ya? Hmm, bentar. Kita coba refresh lagi. Ternyata hilang teman-teman. Proses yang sebelumnya ternyata hilang ya. Berarti kita harus nunggu nih.
Nah, nah, ini muncul tadi yang Mbak Maman hilang ya, gagal. Oh, ini wajahnya agak ke Arab-Arab gitu ya. Oke, ini jadi ya untuk gambar yang pertama. Nah, di sini untuk gambar ceweknya kita punya dua pilihan nih. Gambarnya orang Arab, teman-teman. Nah, oke. Ini sudah realistik ya. Nah, untuk mengganti wajahnya, kita dulunya memakai remaker ya. Tapi, masa sih? Enggak, hidung saya itu pesek. Ini mah terlalu mancung, Pak. Hidung saya kan pesek. Oke. Nah, ini dari foto ini, gambar ini, kita bisa minta ChatGPT untuk mengubah wajahnya gitu. Nah, ini wajah tadi perintah yang Bang Maman tadi gagal ya. Karena ternyata kita harus menunggu hasil dari ini dulu selesai baru bisa generate gitu. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba ubah wajah saya dan langsung perintah kan gitu. Nah, tapi kadang-kadang ChatGPT itu lemahnya dia itu masih kurang bisa spesifik. Maksudnya masih kurang mirip gitu wajahnya kadang. Ubah gambar realistik yang sudah kamu buat di atas. Nah, ubah wajah ya, ubah wajah maksudnya. Ubah wajah gambar realistik yang sudah kamu buat di atas dengan wajah yang aku cantumkan. Hmm, kita coba perintah kayak gini. Nah, rasio potret 9:16. Nah, jadi harus nunggu nih teman-teman. Kalau mau generate di apa di ChatGPT kita harus nunggu sampai selesai dulu gitu. Hmm, hidung saya kan pesek Pak. Tuh pesek. Ini mah bangir Pak. Apa mancung maksudnya. Oke, kita harus nunggu nih teman-teman nggak bisa ditinggal ya. Tapi kalau mau ninggal untuk ke browser yang lain nggak apa-apa atau menutup ChatGPT dulu nanti buka ChatGPT lagi nggak apa-apa ditinggal seperti itu. Tapi kalau mau menggenaret lagi sekaligus itu nggak bisa. Maka yang generate yang selanjutnya itu akan gagal. Kita harus nunggu dulu nih. Kalau dia lagi proses gitu teman-teman. Nah, sambil kita nunggu ini, kita coba remark wajahnya pakai remaker ya. Nah, kita akan coba remark wajahnya pakai aplikasi pihak ketiga. Bentar, kita bisa download ini. Nah, teman-teman bisa kasih feedback ya kalau suka sama hasilnya ke ChatGPT bisa kasih feedback gitu. Biar semangat tuh ChatGPT-nya. Nah, ini prosesnya masih lama ya kayaknya. Nah, kita bisa mengubah wajah pakai remaker aplikasi pihak ketiga untuk mengubah wajah. Nah, di sini bagi teman-teman yang baru eh, belum pernah mendaftar remaker, nah itu bisa login menggunakan akun Google ya. Nanti di sini teman-teman login saja menggunakan akun Google. Nah, ini kan saya sudah login.
Nah, teman-teman nanti dapat yang namanya kredit gratis. Nah, untuk bisa menggenerate secara gratis. Setiap hari akan dapat itu. Nah, langsung kita upload saja ya, upload gambar aslinya dulu ya, yang tadi yang sudah kita download dari ChatGPT. Lalu kita upload wajah kita di sini. Nah, baru kita bisa swipe atau ubah wajahnya. Nah, ini cepat untuk mengubah wajah ya. Kita nanti bandingkan hasil perubahan wajahnya dari Ramaker sama ChatGPT. Nah, oke, mirip ya. Nah, ini hasil dari Ramaker. Kita coba lihat ke ChatGPT ini kadang-kadang. Ah, astagfirullah. Di ChatGPT saya digambarkan gemuk ya. Saya memang, hmm, padahal saya nggak gemuk gini ya. Nah, ChatGPT itu kekurangannya itu ini teman-teman. Kadang dia masih belum bisa apa ya secara spesifik benar-benar menyerupai wajah kita gitu. Kalau disuruh merubah wajah, ini saya versi gemuk ini. Masa iya badannya kurus, mukanya gemuk ya. Ini saya versi gemuk mungkin kayak gini ya modelannya. Hidungnya sih sudah sama ya teman-teman. Cuma matanya sama bentuk mukanya ini, wow. Iya, ChatGPT bikin versi cabinya ini. Ini saya versi yang gemuk ya. Saya nggak segemuk ini sih mukanya. Ini muka saya yang aslinya ya. Nah, saya memang agak cabi ya, cuma nggak secabi ini ya teman-teman ya. Nah, bisa dibandingkan ya. Hmm, muka saya begini, hasilnya di ChatGPT seperti ini. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya nggak sesuai ya, kalau misalnya merubah wajah di ChatGPT nggak sesuai, bisa bisa memakai aplikasi pihak ketiga, aplikasi Fastweb pihak ketiga kayak Remaker gitu. Nah, jadi lebih sesuai gitu mukanya, proporsi mukanya gitu ya, maksudnya proporsi proporsi muka itu ukuran wajahnya kita itu masih lebih mirip gitu, nggak terlalu gemuk ya, soalnya gitu. Saya memang berisi tapi nggak kayak seperti itu ya, tapi nggak sampai yang seperti itu gitu. Nah, jadi lebih mirip gitu ya sama kita yang asli. Pakai aplikasi pihak ketiga. Kalau hasil ChatGPT nggak memuaskan gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Sebagai solusinya untuk membuat avatar realistik versi diri kita sendiri. Nah, untuk membuat avatar versi realistik yang lain, teman-teman bisa membuatnya dengan mencantumkan prompt kayak gini. Nah, kayak gini nih promptnya. ChatGPT ini sudah sangat ramah kepada bahasa Indonesia. Jadi teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris nggak perlu khawatir. Ngomong saja seperti biasanya pakai ChatGPT. Dan ChatGPT ini dia itu bisa memahami bahasa gaul, bahkan bahasa yang agak disingkat juga dia paham gitu. Bahasa-bahasa santai dari bahasa Indonesia juga dia paham ChatGPT. Nah, kalau ChatGPT nggak paham bahasa yang kita omongkan, nanti dia sendiri yang ngomong. Nah, biasanya dia itu akan bilang ke saya, maaf aku nggak paham, bisa kamu apa? Bisa kamu ulangi perintahnya. Nah, nanti kalau dia nggak paham bisa ngomong kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, bingung lagi cara memerintahkan ChatGPT karena dia itu bisa memahami bahasa Indonesia dengan sangat baik, teman-teman. Nah, ini prompt dasarnya itu kayak gini. Nah, kalau masuk, misalnya teman-teman mau bikin deskripsi yang lebih spesifik lagi tentang karakter yang diinginkan, misalnya pakai pakaian apa, sedang apa, berada di mana, dan ngapain, suasananya bagaimana. Nah, itu bisa teman-teman cantumkan di dalam perintahnya gitu, agar hasil gambarnya sesuai dengan keinginan. Nah, gitu ya teman-teman ya.
Ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang mau mendalami untuk membuat avatar realistik, ya terutama avatar realistik yang bisa digerakkan sesuai dengan keinginan kita, nah itu bisa belajar di kelas AI, teman-teman. Nah, kami di rumahaja.com ini, kita ada beberapa kelas AI ya, kelas AI untuk membuat konten. Ada 4 ya, kelas super AI, visual AI, kreatif AI, sama quantum AI. Nah, cuma 4 kelas AI ini berbeda, teman-teman. Misalnya quantum AI itu dia itu fokus di membuat konten AI untuk pemasaran, untuk marketing dan strategi marketingnya gitu. Mulai dari pembuatan prompt khusus marketing sama membuat konten AI untuk marketing, untuk promosi saja. Nah, itu fokusnya di sini. Kreatif AI itu juga fokusnya di promosi, konten AI untuk promosi. Cuma bedanya dengan kuantum tadi, kuantum itu juga eh, mulai dari membangun yang namanya personal branding ya, membangun website, membangun landing page, membuat konten AI-nya ya. Nah, itu ada di quantum AI semua. Sedangkan kreatif AI hanya fokus di konten AI saja untuk promosi. Nah, sedangkan visual AI itu konten AI untuk bagi para pemula, tingkat para pemula saja. Dan bedanya, bentar, ah, ngelak, sekarang enggak, masih ngelak enggak? Oke, oke, saya lanjut ya. Tinggal 10 menit lagi ya teman-teman Zoom-nya. Ini Zoom-nya masih belum sempat di-upgrade, jadi kita waktunya mepet gitu. Cuma 40 menit untuk pertemuan Zoom-nya. Nah, untuk visual AI itu, dia itu belajar membuat gambar, juga membuat generate video AI, sama membuat lagu. Tapi hanya basic saja, hanya untuk pemula. Tapi di situ, di dalamnya tidak diajarkan cara editing ya, tapi hanya belajar cara menggenerate hasil gambar AI saja. Nah, sedangkan kelas super AI itu kelas kami, kelas buatan kami sendiri, yang di mana di situ akan diajarkan cara mendalami AI lebih maksimal. Mulai dari membuat gambar ya, mengolah prompt, membuat gambar, membuat video, berbagai macam video, entah itu video konten hiburan, avatar, atau video yang lain ya, macam-macam ya, video AI ya, animasi juga. Nah, video nyanyi, video cover, video apa ya. Nah, sama untuk memaksimalkan konten-konten AI yang lain, kayak membuat konten lagu dan yang lain-lain. Nah, itu diajarkan secara maksimal di kelas Super AI. Nah, kelas Super AI ini paket lengkapnya konten AI. Nggak hanya gambar, tapi juga bisa belajar AI yang lain, kayak membuat aplikasi dan landing pad, bahkan membuat e-book dari AI. Kayak novel ya, e-book gitu. Nah, bisa semuanya dipelajari di kelas Super AI ini. Nah, kelas Super AI itu sudah mengalami 2 kali peningkatan apa ya, harga ya. Nah, dulu waktu awal-awal di zamannya Pak Nasrullah ini ya, Pak Nasrullah member sama Bu Sri, member kelas Super AI pertama, angkatan pertama ini. Nah, itu dulu di harga 199.000. Lalu di bulan November itu naik ke harga 399. Nah, sekarang kelas Super AI naik lagi. Mulai tahun 2025 naik lagi ke harga segini, teman-teman, sekarang. Dari harga aslinya 1,5 menjadi segini. Nah, kenapa kok makin lama makin naik harganya? Karena materinya itu makin banyak. Value yang didapatkan di kelas Super AI itu makin banyak.
materinya makin banyak. Kenapa kok materinya makin banyak? Jadi gini, teknologi AI itu selalu berkembang, teman-teman. Selalu berkembang secara signifikan, terus-menerus berkembang. Nah, kelas super AI, jika selama teknologi AI itu masih berkembang, maka kelas super AI ini pun akan terus bertambah, berkembang. Berkembang dalam arti bertambah materinya atau bahkan bertambah modulnya. Dan kemungkinan di batch 8 nanti itu akan ada tambahan modul, yaitu modul untuk mendalami membuat film AI. Nah, insya Allah di batch 8 ya, tapi kalau untuk harganya ini apakah masih tetap di harga 777 atau bahkan mungkin naik harganya, saya kurang tahu ya. Karena kelas Super AI ini sudah mengalami 2 kali peningkatan harga yang awalnya pada dulu angkatan pertamanya di yang harga 199, terus naik ke harga 399, sekarang ke harga 777. Nah, ke depannya apakah akan mengalami peningkatan ke 3 kali harganya, saya kurang tahu ya. Nah, karena seiring jika semakin bertambah materi dan modulnya, begitupun juga tools-tools AI yang dikenalkan dalam kelas Super AI juga makin bertambah, maka kemungkinan peningkatan harga pun juga akan terjadi gitu. Nah, sampai sekarang mulai bulan Januari ya, harga ini masih bertahan mulai bulan Januari sampai sekarang masih bertahan di harga 777. Nah, jadi lalu satu lagi di kelas Super AI ini teman-teman boleh mengikuti batch-batch selanjutnya. Sekarang kan masuk ke batch 7. Nah, kayak Pak Nasrullah sama Bu Sri itu masih tetap mengikuti batch selanjutnya secara gratis. Nah, misalnya teman-teman sekarang gabung nih, mau booking harga yang ini, mau booking harga 777 nih, takutnya harga naik lagi ya, misalnya. Tapi teman-teman itu sekarang itu sibuk, mungkin baru tahun depan baru bisa aktif, nggak apa-apa. Jadi nggak harus sekarang bayar, sekarang harus ikut kelas, enggak gitu. Kelas ini itu sekali bayar, teman-teman bisa akses selamanya dan belajar selamanya. Saya itu juga pernah mengikuti kelas berbayar dulu, namanya kelas desain. Itu juga kelas berbayar, itu akses selamanya. Nah, saya juga waktu itu lagi booking ngerjar harga promo, soalnya kelasnya masih baru, mumpung harga promo, ya saya kejar itu mumpung masih ada rezeki gitu. Tapi waktu itu saya ada di semester 5 6 ya di kampus. Nah, di semester itu lagi sibuk-sibuknya banget ya. Saya nggak ada waktu untuk belajar mendalami desain pada waktu itu. Akhirnya saya hiatus selama setahun penuh. Nah, akhirnya baru-baru ini saya lagi main ke kelas lagi, ke kelas desain yang dulu pernah saya ikuti gitu. Saya sampai hampir lupa itu kalau saya pernah daftar. Nah, hampir lupa. Saya hampir kehilangan kontak ownernya tuh. Untung saja kontak ownernya masih saya simpan untungnya. Dan aplikasinya, aksesnya masih ada ya. Nah, pada saat kemarin itu saya benar-benar lupa cara aksesnya ke modulnya gitu. Akhirnya saya tanya ke ownernya, Mas, akses ke website ini kok nggak bisa ya? Saya akses member area sudah nggak bisa nih. Nah, ownernya tahu kalau saya ini sudah member berbayarnya beliau. Beliau menyimpan data saya, jadi saya langsung dikasih tuh akses ke modul barunya. Dan modulnya itu juga sekarang di kelas desain yang saya ikuti itu juga modulnya sudah ada puluhan modul gitu. Sudah hampir kayak kelas super AI, sama modulnya terus berkembang terus. Termasuk harganya juga mahal ya. Sama kayak kelas super AI sekarang tuh, kelas desain yang saya ikuti. Bersyukur banget saya dulu pernah booking di harga yang paling murah gitu. Cuma 100.000 dulu. Sekarang sudah hampir menyerupai kelas super AI itu harganya tuh. Kelas desain yang saya ikuti. Alhamdulillah banget. Saya booking harga di awal gitu, walaupun saya baru bisa aktif sekarang ya, setahun kemudian gitu. Jadi teman-teman bisa bergabung
sekali bayar bisa akses selamanya, belajar selamanya. Karena seiring perkembangan teknologi AI, maka kelas super AI pun akan terus berkembang. Nah, bagi teman-teman yang punya rezeki, silakan bisa bergabung ke kelas super AI Pro ya, untuk bisa mendapatkan akses selamanya, belajar selamanya. Mumpung harga masih 777.000, gitu ya teman-teman. Gitu ya teman-teman, untuk kelas malam ini, karena waktu sudah hampir habis, maka kelas malam ini saya akhiri. Terima kasih bagi yang sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.